semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja dekat banget sama kita semua, kesehatan mental. Yuk kita coba kupas bareng-bareng, buang stigma-stigma yang ada, dan semoga di akhir nanti kita semua jadi punya pemahaman yang lebih baik. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Ada hari-hari di mana rasanya tuh berat banget, mood jadi lebih kelabu, atau rasa cemas kayaknya nempel terus nggak mau pergi. Perasaan kayak gini tuh manusiawi banget, dan dari sinilah kita akan mulai obrolan kita hari ini. Oke, biar obrolan kita terarah, kita punya 4 bagian utama. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih kesehatan mental itu? Terus kita bakal lihat apa aja penyebab dan gejala umumnya. Setelah itu, kita kenalan sama beberapa gangguan mental yang umum, dan yang paling penting, kita akan bahas soal jalan menuju pemulihan. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud pas kita ngomongin kesehatan mental? Intinya gini, kesehatan mental itu jauh lebih dari sekedar nggak punya penyakit mental. Ini tentang well-being, sebuah kondisi di mana kita merasa baik dari dalam. Ini soal gimana kita ngelola emosi, menghadapi pasang surut kehidupan, dan nyambung sama orang-orang di sekitar kita. Nah, ini dia poin-poin yang keren banget. Kesehatan mental yang baik itu bener-bener jadi kekuatan buat kita. Ini yang bikin kita tangguh ngadepin stres, bikin kita bisa produktif dan ngasih kontribusi, dan yang paling penting, ngebantu kita ngebuka semua potensi yang kita punya. Jadi, ini bukan cuma soal survive, tapi soal gimana kita bisa bener-bener thrive atau berkembang. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari bagian ini, ya ini dia. Kesehatan mental itu bukan cuma tambahan, tapi fondasi. Fondasi buat hubungan yang sehat, buat ngambil keputusan yang bijak, dan pada akhirnya buat kualitas hidup kita secara keseluruhan. Nah, sekarang kita udah tahu nih apa itu kesehatan mental. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang bisa bikin kondisi mental kita terganggu? Yuk kita bahas apa aja penyebab dan gejala umumnya. Yang pertama, dan penting banget buat diingat, penyebabnya itu jarang banget cuma satu hal. Seringnya ini tuh kombinasi yang kompleks dari banyak faktor. Kita mulai dari faktor biologis dulu. Ini bisa macam-macam, mulai dari faktor genetik, misalnya ada riwayat di keluarga, sampai ke kondisi kimia di otak kita. Selanjutnya, ada juga faktor dari pengalaman hidup kita sendiri. Kejadian-kejadian traumatis, entah itu di masa kecil atau yang baru aja terjadi, bisa banget ninggalin bekas yang dalam. Hal-hal kayak kehilangan orang yang kita sayang atau pengalaman berat lainnya, itu bisa ngebentuk kondisi mental kita. Dan yang terakhir, jangan lupain juga peran lingkungan kita. Ini tuh gede banget pengaruhnya. Faktor-faktor kayak ngerasa sendirian atau terisolasi, tekanan finansial, atau ngalamin diskriminasi, itu semua bisa jadi sumber stres kronis yang ngasih dampak besar ke kesehatan mental kita. Oke, setelah kita tahu penyebab-penyebabnya, ini bikin kita jadi lebih waspada kan sama tanda-tandanya. Jadi, apa aja sih gejala umum yang perlu kita perhatiin, baik di diri kita sendiri maupun di orang-orang yang kita sayangi? Salah satu yang paling kelihatan itu perubahan mood yang drastis. Ini bukan sekedar lagi bad mood biasa ya, tapi ini soal perubahan suasana hati yang ekstrim atau berlangsung lama, sampai-sampai mulai ngaruh ke cara kita berinteraksi sama orang lain. Tanda lainnya yang perlu diwaspadai adalah menarik diri. Jadi, pas seseorang mulai ngisolasiin diri, ngejauhin temen-temennya, atau kehilangan minat sama hal-hal yang dulu dia suka banget, nah itu bisa jadi pertanda ada sesuatu yang nggak beres. Jangan salah, masalah mental itu sering banget munculnya ke fisik juga loh. Coba perhatiin deh perubahan energi yang drastis. Misalnya ngerasa capek terus-terusan, atau pola tidur yang berubah total. Entah itu jadi kebanyakan tidur atau malah jadi nggak bisa tidur sama sekali. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, gejalanya tuh bisa macam-macam banget. Mulai dari ngerasa kewalahan sama stres sehari-hari sampai perubahan pola makan. Nah, yang paling penting di sini adalah ini. Ngalamin 1 atau 2 gejala ini sesekali itu wajar. Kuncinya adalah pola yang terus-terusan ada dan udah mulai ganggu aktivitas kita. Kalau udah ngerasain pola kayak gini, itu tandanya buat cari dukungan. Oke, dari gejala-gejala tadi kita lanjut ke bagian berikutnya. Gimana sih para ahli biasanya mengelompokkan gejala-gejala ini jadi sebuah diagnosis yang lebih spesifik? Yuk kita lihat beberapa gangguan yang paling umum. Misalnya depresi. Itu tuh lebih dari sekedar sedih biasa ya, tapi rasa sedih yang mendalam dan gak hilang-hilang, plus kehilangan minat sama banyak hal. Terus ada gangguan kecemasan yang ditandai sama rasa khawatir berlebihan yang susah banget dikontrol. Tapi ingat ya, ini semua cuma gambaran umum. Setiap gangguan ini kompleks, dan diagnosis yang benar itu cuma bisa datang dari profesional kesehatan, oke? Oke, ini dia bagian yang paling penting dan paling penuh harapan dari semua obrolan kita.
Kalau kamu atau orang yang kamu kenal lagi berjuang, pesan paling utama yang mau aku sampaikan adalah ini. Pemulihan itu sangat mungkin dan bantuan itu ada. Jalan menuju pemulihan itu beda-beda buat setiap orang. Dan untungnya ada banyak banget alat yang bisa kita pakai. Psikoterapi atau terapi bicara itu jadi fondasi buat banyak orang. Kadang obat-obatan juga bisa ngebantu nyiimbangin kimia di otak. Terus ada kelompok pendukung yang bisa ngasih kita komunitas, dan jangan pernah remehin kekuatan dari perubahan gaya hidup dan self-care. Kuncinya adalah nemuin kombinasi yang pas buat kamu. Aku mau kita meresapi kalimat ini deh. Mengakui kalau kita butuh bantuan itu bukan tanda kelemahan. Justru itu butuh keberanian yang luar biasa. Sering banget, langkah pertama itu yang paling berat, tapi itu juga yang paling menentukan. Dan tentunya kita nggak harus nunggu sampai semuanya berantakan dulu kan. Kita bisa kok proaktif jaga kesehatan mental kita sama kayak kita nge-gym buat kesehatan fisik. Tetap aktif gerak, jaga hubungan baik sama orang lain, pastiin tidur kita cukup. Ini semua adalah bagian dari higienitas mental kita. Anggap aja ini investasi harian buat kesejahteraan kita jangka panjang. Jadi, sebagai penutup, aku mau ngajak teman-teman buat mikirin satu hal. Apa satu langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini juga buat ngerawat kesehatan mentalmu? Nggak usah yang muluk-muluk. Mungkin cuma jalan kaki 10 menit, ngechat teman yang udah lama nggak dikabarin, atau sekedar diam dan ambil napas dalam-dalam selama 5 menit. Apapun itu, ambil langkah itu hari ini. Terima kasih banyak udah gabung di obrolan penting ini.